Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita yakni nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat. Kedua, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Ketiga, saya di sini akan sedikit kultum yang berjudul realisasi tauhid dalam kehidupan. Sebagai seorang muslim, kita dituntut untuk merealisasikan tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tauhid merupakan ajaran dasar Islam yang di atasnya dibangun syarat-syarat agama. Menurut bahasa, tauhid adalah bahasa Arab yang berarti mengesahkan atau menganggap suatu itu esa atau tunggal. Dalam ajaran Islam, yang dimaksud dengan tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang telah menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Keyakinan seperti ini dalam ajaran tauhid disebut rububiyah. Sebagai konsekuensi dari keyakinan ini, kita dituntut untuk melaksanakan ibadah hanya bertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, hanya Allah yang berhak disembah dan diibadahi. Keyakinan ini disebut uluhiyah. Kedua ajaran tauhid ini harus kita jadikan bagian dari kehidupan kita dalam menghadapi berbagai keadaan, baik dalam menghadapi hal-hal yang menyenangkan karena memperoleh nikmat, atau dalam menghadapi hal-hal yang menyedihkan karena ditimpa musibah. Dalam ajaran tauhid, paling tidak ada 3 hal yang mendasar yang dibicarakan. Yang pertama, ilahiyah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, baik sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, dan hubungan antara Tuhan dan hamba-hambanya. Yang kedua, nubuwat, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia untuk menyampaikan syariat-syariatnya kepada mereka. Dan yang ketiga, sami'iyah, yaitu informasi-informasi yang dibawa oleh para nabi tersebut berupa wahyu yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umat mereka masing-masing. Dalam ketiga ajaran dasar ini termuat ajaran tentang malaikat, kitab, dan takdir. Dan dari ajaran dasar inilah ditegakkan rukun-rukun Islam berupa syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji, serta ibadah-ibadah lainnya. Sebagai pelengkap sekaligus penyempurna disyariatkan pula ihsan yang harus menyertai berbagai ibadah yang kita lakukan. Dan buah dari ketiga ajaran Islam ini yakni iman, Islam, dan ihsan adalah kebaikannya perilaku atau akhlak seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala, baik dalam rangka berhubungan dengan Allah, dengan sesama manusia, ataupun dengan
alam lingkungannya. Semua hal ini telah direalisasikan oleh Nabi besar Muhammad SAW dalam kehidupan beliau sehari-hari, dan kita sebagai umat beliau diminta untuk meneladani seluruh aspek kehidupan beliau semampu kita. Salah satu perilaku Nabi Muhammad SAW yang harus kita teladani adalah melakukan ibadah berdasarkan apa yang disukai oleh Allah selaku yang berhak menerima ibadah, bukan yang disukai oleh mereka sendiri. Sebuah dialog ringan yang terjadi antara beliau dengan Ummul Mukmin Aisyah radhiyallahu anhu. Ketika kaki Rasulullah SAW bengkak karena banyak melakukan qiyamul lail atau sholat malam, Aisyah radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, Anda melaksanakan ibadah qiyamul lail atau sholat malam sampai kaki Anda bengkak. Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosa Anda yang terdahulu maupun yang akan datang?" Rasulullah SAW menjawab tegas, "Tidak patutkah aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur?" Dialog ringan ini menjelaskan bahwa karena Allah menyukai hamba-hambanya yang pandai dan bersyukur, maka Rasulullah SAW pun melakukan tanpa menghiraukan kaki beliau menjadi bengkak karenanya. Sebagai manusia biasa, kita kadang-kadang punya persepsi sendiri tentang sesuatu. Apakah perintah atau larangan Allah? Seringkali terjadi persepsi kita bertolak belakang dengan apa yang Allah tetapkan. Hal ini telah disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, "Diwajibkan atas kalian berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kalian benci. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu amat baik bagi kalian, dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kalian. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui." Jika ayat ini kita cermati, maka kita peroleh pemahamannya bahwa sesungguhnya apapun yang Allah perintahkan kepada kita, seharusnya kita lakukan dengan penuh ketaatan, sekalipun kadang-kadang terasa berat dan tidak menyenangkan. Disinilah iman kita diuji. Apakah kita betul meyakini bahwa Allah yang semua perintahnya harus kita taati dan semua larangannya harus kita tinggalkan, tanpa memperhitungkan faktor kesenangan atau kebencian kita terhadap perintah atau larangan tersebut. Karena kesenangan dan kebencian kita terhadap sesuatu bersifat nisbi dan relatif. Cukup sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.